Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, selamat datang kakak di podcast kami. Podcast ngopi nih, ngobrol pintar. Nah, kali ini podcastnya di Gudeg Parung, 56 Sengiang Burung. Oke, selamat siang, salam Pramuka. Selamat siang, salam Pramuka. Salam Indonesia, Kak. Salam Indonesia. Gitu ya. Jadi sangat senang sekali nih kakak-kakak bisa mengunjungi kami di podcast ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol Kak ya tentang bagaimana sih pengalaman kakak-kakak ini di Pramuka juga boleh sedikit. Kemarin itu ada ikut kegiatan ya. Nah, jadi ini pemirsa kakak-kakak kita ini kemarin habis ikut kegiatan ya kan? Kegiatan HUT Pramuka ya. Yang keberapa kemarin itu? Yang ke-63. Oh, ke-63 di tingkat kabupaten ya. Kabupaten Sintang kan kebetulan diundang. Nah, ini mereka nih ada bawa piala juga pulangnya. Nanti kita cerita bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Oke, sebelumnya silakan nanti dari kakak yang ini silakan perkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Christian Anjesa, saya dari kelas 11 PF. Perkenalkan, nama saya Catherine, saya dari kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oh ya, berarti Kak Christian ya, Kak Christian dan Kak Catherine. Ini kan dari Satuan Putra dan Putri ya kan. Ini yang mewakilinya. Kemarin berapa orang anggotanya, Kak? Untuk yang putra 8 orang, untuk yang putri 8 orang. Oh, Jadi putra, semuanya 16 orang. 16 orang ya. Berarti yang putra 8 orang, yang putri ada 8 orang. 8 orang. Berarti semuanya ada 16 orang ya. Dengan pendamping kemarin Anda ikut ya? Ada. Ada ikut pendamping kemarin kan? Nah, jadi kegiatan itu tingkat kabupaten ya. Nah. Oke, Kak, ada seleksi nggak sih kemarin masuk di bisa sampai ke sana gitu kan? Biasanya kan ini kan banyak nih dari satu pangkalan itu kan biasa banyak siswanya nih sampai ratusan kan? Nah, pasti banyak yang mau ikut nih gitu. Itu ada seleksi nggak kemarin kira-kira? Kemarin ada sih seleksi, misalnya seleksi ada pertanyaan gitu dijawab. Kakak boleh juga jawab. Kalau untuk pemilihan dalam Satuan Putri juga ada seleksinya, Pak. Ya. Seleksinya itu seleksi untuk bagian yang Bantara. Karena untuk yang ikut HUT Pramuka ke-63 ke Sintang itu lebih diprioritaskan itu untuk laksana. Jadi yang untuk Bantara itu diseleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Lalu apabila nilai dari setiap pertanyaan itu tinggi, maka dia yang akan dipilih, Pak, untuk menjadi peserta ikutnya. Ada seleksi ya. Ya. Jadi kalau yang seleksi ini sebenarnya khusus untuk yang penegak Bantara. Kakak-kakak dua ini kan penegak Bantara ya. Ya. Oh, berarti yang laksananya kemarin otomatis ikut ya kan? Ya. Ya, Laksananya kemarin kan menjadi prioritas. prioritas gitu ya. Iyalah. Berarti kakak-kakaknya yang lolos seleksi lah di tingkat penegak Bantara itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Karena banyak juga mengikut, pasti pengalaman juga banyak gitu kan. Nah, latihan juga kemarin setahu saya sih latihannya itu dalam waktu yang dekat ya. Maksudnya jarak dari seleksi, latihan sama kegiatan itu kurang lebih kalau tidak salah itu 1 minggu kan. 1 minggu. Nah, 1 minggu ya. Dalam 1 minggu itu apa aja yang kakak-kakak ini persiapkan gitu kan untuk ikut ke sana? Mungkin tips nanti buat adik-adiknya kan yang mau ikut. Ini kan sebentar lagi kita nih mau ada Badan Powell nih. Nah, kan Hari Padu Dunia itu bulan 2 nanti tahun depan kan. Nah, mungkin apa sih gimana sih cara memanajemennya kok bisa 1 minggu itu persiapan dan latihan sampai kemarin tuh bisa bawa pulang piala gitu kan. Nah, piala walaupun 1 di antara berapa 4 pertandingan ya kan, tetapi untuk bawa pulang piala tuh ada lah gitu. Bisa diceritakan Kak bagaimana sih persiapannya kan? Untuk intinya sih kita harus konsisten dalam misalnya latihan, kita harus konsisten. Dan kemarin kami juga ada lomba joget komando. Di situ kami latihannya kurang lebih 3 hari. Walaupun tidak juara sih, tapi lumayan lah 3 hari itu kami latihan dan
kawan-kawan semuanya bisa hafal semua gerakannya. gerakannya. Tapi sempat kemarin bongkar pasang itu tetap ya, ada bongkar pasukannya. pasang. Pasukannya. Tapi saya lihat kemarin itu tuh sekilas lihat kan waktu kakak joget komando tuh kayaknya penonton tuh pada heboh gitu kan. Heboh semua. Pada heboh gitu. Mungkin dari segi musiknya kayaknya kan. Kemarin sih katanya udah bagus cuman kurang komandonya. Kurang komandonya. Itu ya sih. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada joget komando lagi berarti harus ditambah yang komandonya, gitu kan. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa sekali sih persiapannya gitu kan, dalam waktu 1 minggu tapi persiapan pergi ke sana gitu kan. Sempat ketinggalan mobil kemarin ya. Aduh, gimana ceritanya tuh, Kak? Kayaknya kan ini ibaratkan telur nih udah di ujung tanduk nih, tinggal jatuh ya gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat ketinggalan mobil kan kemarin, hampir nggak bisa berangkat untuk bawa barang kan. Nah, itu kayak mana cerita aku bisa ketinggalan mobil gitu? Itulah sebenarnya kemarin kami sudah putus asa sih. Kami pikir udah nggak bisa berangkat nih, pikir kami kan. Terus tanya guru yang mobil kemarin tuh, yang dari tanya mobilnya nggak bisa dipakai. Jadi rusak gitu. Rusak. Jadi sama-sama kami cari solusinya sama pembina gimana. Terus tiba-tiba ada taksi. Nah, itulah pakai kami ke sana kemarin. Ke taksi ya. Taksi. Itu pun taksi ya kecil. Untung bisa. Tapi cukup lah untuk bawa barang kan. Karena kita barang. perlu mobil hanya untuk bawa barang kayak kemarin tuh kan. Berangkat ini kan pakai motor masing-masing ya. Motor masing-masing, terus boncengan kan kemarin sama pendamping sangganya gitu kan. Akhirnya bisa berangkat kayak gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita bahas atau kita cerita nih masalah kegiatan di sana gitu kan. Nah, apa aja kegiatannya tuh kan. Terus apa sih yang dirasakan bisa ikut kegiatan kayak gitu? Mungkin kakak Catherine. Ya, mungkin Kak Catherine bisa menjelaskannya kan. Untuk kegiatan saat di HUT Pramuka ke-63 di Sintang itu ada banyak kegiatan, Pak. Kegiatannya itu dimulai dari hari Minggu sampai hari Rabu. Jadi dari hari Minggu sampai hari Rabu itu kami maupun Sangga Putra atau Sangga Putri itu mendapati banyak kegiatan. Di hari pertama itu kegiatannya pembangunan tenda. Lalu kami istirahat. Setelah itu kami memiliki kegiatan upacara pembuka. Lalu juga ada kegiatan bakti sosial di Kuarcap Sintang. Lalu di situ juga ada macam-macam perlombaan mulai dari penggalang juga penegak. Mungkin itu dari saya. Mungkin Kak Christian mau menambahkan lagi? Ya, pengalamannya kayak mana kan, baksosnya berarti di lingkungan Kuarcapnya saja gitu kan. Enggak keluar gitu kan. Kalau untuk baksosnya sih kemarin seru juga sih, kami bisa gabung sama dari gudeg lain, contohnya dari Tempunak, dari itu. Seru juga kami bisa di parit tuh, cari sampah di parit tuh ya. Sama dapat emas enggak kemarin? Enggak ada. Enggak ada. Dapat emas yang hanyut kan. Gitu kan. Dan tuh kami buang segala sampah ke TPS. Dan di TPS tuh kami disuruh buat apa ya kemarin tuh, Kak? Yang kita buat video tuh kan. Buat video perkenalan dari Ambalan atau gudeg mana gitu. Itu ada perkenalan juga, bikin video kami kemarin. Jadi masing-masing gudeg disuruh bikin video gitu kan, perkenalan gudeg mana. Dan biasanya sih ngucapkan HUT biasanya kan. Ucapkan HUT Pramuka gitu kan. Jadi kegiatan non lombanya itu berarti ya. Kegiatan non lombanya ada kegiatan bakti sosial kan. Kegiatan-kegiatan malamnya juga ada gitu. Nah, terus itu kan ada kegiatan lomba juga kan, yang menarik nih kegiatan-kegiatan lomba nih karena berkompetisi nih kan. Berkompetisi biasanya kan kakak-kakaknya berkompetisinya di tingkat kecamatan nih gitu kan, dengan gudeg-gudeg yang ada di sekitaran kecamatan gitu kan. Nah, kali ini berkompetisinya ke tingkat kabupaten, yang gudegnya itu banyak gitu. Kalau tidak salah kemarin data itu sekitar 20 atau 21 gudeg yang untuk penegaknya gitu kan. Yang untuk penegaknya gitu. Nah, itu gimana rasanya tuh kok ikut berkompetisi kayak gitu kan? Sempat dapat piala 1 kemarin kan? Nah, nanti yang dapat piala nih dari kakak yang Sangga Putri ya. Nanti bisa cerita tuh gimana sih bisa dapat piala. Kalau enggak salah nih yang menarik nih, dengan juara satunya itu beda 2 detik. Kan? Nah, jadi dalam hidup tuh 2 detik tuh berarti ternyata gitu. Iya, Pak. Untuk karena yang kami
Sangga Putri itu mendapatkan juara 2 Halarintang. Jadi saya menceritakan sedikit gimana rasanya kami saat dalam waktu perlombaan, di mana kami dalam perlombaan itu juga harus berkompetensi dari 20 sekolah penegak. Jadi rasanya itu sangat pertama itu terkejut, takut, lalu ragu-ragu. Tapi saat kami sudah melakukan perlombaan Halarintang tersebut di sangga kami atau Sangga Satuan Putri itu, kami berkomitmen bahwa kami ini harus menang karena kami sudah paling tidak setidaknya dari ambalan kami membawa 1 piala. Lalu dalam proses perlombaan itu, di situ kami memadukan kekompakan, konsisten. Di saat perlombaan juga seru karena saat melewati tembok juga ada salah satu anggota itu yang jatuh, dan itu saya sendiri yang jatuh dari temboknya. Ya, mungkin 2 detiknya di situ kayaknya. Ya, mungkin ketinggalan 2 detiknya karena jatuh gitu. Kan? Itu juga kami ketinggalan 2 detik dari sekolah SMK Negeri 1 Kelam Permai. Dan itu rasanya sedikit kecewa karena cuma kalah 2 detik. Kami itu 1 menit 31 detik, sedangkan mereka 1 menit 29 detik. Jadi rasanya kecewa dan baru berpikir ternyata kalah 2 detik itu ternyata waktu itu sangat berharga walaupun cuma 2 detik itu sih Pak. Berarti itu yang bisa dipetik dari kegiatan itu kan. Ternyata waktu sangat berharga. Sangat berharga walaupun hanya 2 detik. 2 detik juga kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita kan bagus juga gitu kan. Nah, kalau yang putra kemarin sempat ngulang nih. Kak Tiannya yang ngulang kemarin tuh bisa ngulang gitu kan. Kemarin tuh gara-gara ada kaki saya tuh kegelincir ke dalam ban tuh. Jadi kalau salah tuh injak tuh kan harus ngulang lagi, otomatis yang ngulang jadi waktunya termakan di situ semua. Sebenarnya kalau ndak ngulang sih bisa juara sebenarnya. Kalau ndak ngulang. Karena ada kembali lagi. Ada kembali lagi di satu ngulang rintangan awal tuh ya, yang ban tuh kan. Kita harus ngulang gitu kan. Tapi ndak apa-apa lah, yang penting udah berusaha kan, setidaknya dari gudeg lain tuh ndak urutan yang terakhir lah kan. Masih kemarin urutan yang urutan ke-7 sih. Lumayan lah, masih 10 besar. Kalau di dalam kelas tuh masih 10 besar lah. Kecuali yang kelas 3 orang siswa, berarti kan ndak bisa masuk 10 besar, masuk 3 besar. Nah kayak gitu kan. Berarti sangat seru sekali ya kegiatan kemarin itu tuh, di sana tuh dapat kawan baru kan. Dapat kawan baru udah pasti tuh. Kenal-kenal pembina-pembina dari gudeg lain juga, terus pengurus pramuka tingkat kabupaten gitu kan, dapat ilmu baru gitu kan. Nah ini berhubung dengan ilmu baru nih, Kak Catherine ini kayaknya dapat ilmu baru kemarin nih, ya kan, dapat ilmu baru kemarin tuh gitu kan. Nah boleh cerita Kak nih masalah ilmu barunya nih yang bisa dibagikan, rasanya tuh kayak mana gitu kan, mungkin dari proses pas waktu pada saat kakak nih kemarin seleksi kan. Dari berapa orang tuh kemarin tuh yang berani maju untuk itu tuh? Ada berapa, 2 apa lebih itu kemarin pas seleksinya? Seleksinya itu kalau untuk bagian, karena di sana saya mengikuti seleksi pembawa acara, dan untuk seleksi yang mengikuti pembawa acara itu cuma 2 ambalan atau 2 sekolah ya Pak? Oh berarti 2 sekolah yang dari 20-an sekolah itu 2 sekolah nih yang siap untuk menjadi seleksi pembawa acara. Lalu 2 orang ini diseleksi itu kan. Ya. Itu untuk acara malam ulang janji ya kan. Iya Pak. Nah malam ulang janji ini sebenarnya Kak harus bangga nih. Jadi pembawa acara malam ulang janji. Kenapa? Karena malam ulang janji itu hanya dilaksanakan pada saat HUT Pramuka saja. Jadi di kegiatan lain itu malam ulang janji tidak dilaksanakan. Artinya dia limited gitu kan. Kita ngelaksanakannya tuh hanya sekali dalam kegiatan pramuka kita gitu kan. Iya. Nah, kemarin diseleksinya langsung di Warcapnya apa di tempat acaranya kemarin? Kemarin seleksinya itu di sekolah SMA 3 Sintang Pak. Ke SMA 3 Sintang kemarin. Berarti jalan kaki lah ya? Ya jalan kaki. Kalau bahasanya jalan pro, gerak kaki profesional. Iya. Nah, jalan kaki di SMA 3 lalu? Lalu di situ kami seleksi, terutama untuk saya karena saya
mengikuti seleksi untuk pembawa acara. Jadi yang diseleksi oleh kakak pembina dari Kuarcap itu adalah pertama itu intonasi dari pengucapan kami, lalu kelantangan atau kekerasan dari suara sih Pak. Jadi intonasinya perlu gitu. Ya, kan? intonasinya di Intonasinya setiap penekanan pengucapan itu harus benar harus gitu. benar gitu ya. Dan juga harus lantang. Di mana harus ditekan bahasanya, di mana harus dilembutkan gitu kan. Iya. Nah, setelah itu intonasi tadi kelantangan suaranya gitu Iya. kan. Kelantangan suaranya gitu kan. Setelah itu udah seleksi mungkin dilatih mereka sebentar kayaknya ya. Dilatih itu. Sempat dilatih enggak? Ya Pak, dilatihnya dari hari Senin sampai Selasa karena malam Rabunya hari, itu dua ya hari. 2 hari dilatih karena malam Rabunya itu udah upacara malam ulang janji. Ya. Yang pastinya ketika bawa acara itu ketika berlatih deg-degannya beda nih. Ya, ya. Ketika tampil membawa pas hari hanya pasti beda karena Beda, Pak. ketika melatih misal kita kalau dilatih di Gudep nih kan hanya pembina kita yang melatih nih gitu kan Iya. misalnya kan. Nah, jadi agak deg-degannya enggak terlalu kalau persentase itu hanya 2%. Nanti dilatih sama orang lain naik nih 10%. Nah, pas bawa acara tentu beda kan orangnya yang datang itu kan para pejabat di Kabupaten Sintang ya Iya. kan, para pejabat-pejabat di kepramukaan ya kan. Yang pastinya pasti berbeda rasanya kan. Itu gimana sih yang Kakak rasakan gitu kan? Perasaan saya untuk pribadi sih saya merasa itu gugup, takutnya itu takut salah saat udah upacara hari hanya. Iya. Karena di situ saya juga gemetaran dan rasa gugup itu terlalu besar untuk diri saya karena di hadapan banyak orang. Iya. Terutama di hadapan penjabat-penjabat di Sintang, lalu juga di hadapan para peserta HUT Pramuka yang Iya, ke-63. Jadi gugupnya itu bertambah besar gitu, Pak. Takutnya saat sudah mulai upacaranya tiba-tiba salah. Jadi kan gugup luar biasa sih. Iya, iya betul karena di antara peserta nih pasti kan ada yang udah punya pengalaman yang Iya. kemana-mana gitu kan. Nah, pengalaman yang kemana-mana gitu kan. Kemarin pun jadi peserta terbanyak sih Pak di Kabupaten Sintang sekitar 800 lebih gitu lah. Semua, Semua total peserta dari Total peserta yang- penegak, Penegak, penggalang, penggalang, ditambah siaga enggak kemarin? siaganya ndak ikut Nggak ikut nginap, tema. cuma Oh, mereka siaganya ada hanya ada ikut lomba-lomba aja gitu kan. Hari tanggal 63. Tanggal, ya betul. Ya memang sih kalau misalnya salah membawa acara nih kan memang sebenarnya reputasi diri sendiri, Gudep dan sekolah tuh jelas. Iya, Pak. Karena kan nggak bisa nih nggak melekat nih nama Gudep, nama sekolah kan. Ya, karena saya seleksi juga bawa nama sekolah itu SMK Negeri 1 Kenilir. Iya betul dari sekolah kan. Ya. Jadi seleksi pas kemarin kan bawa nama sekolah sempat salah dari mana tuh katanya. Ya, Dari nanti kan SMK. kalau salah berarti nanti malu dong Pak sekolahnya. Jadi karena saya merasa gugup, jadi saya prinsipkan untuk diri saya itu, jadi saya tidak boleh gugup, saya harus tampilkan yang terbaik Yang karena terbaik, ini ya, kesempatan. se-Kabupaten Sintang dan kesempatannya cuma satu kali Ya, Pak. satu kali Dan dalam terus- seumur hidup ya. Ya. Dan itu juga saya kan udah seleksi nih capek-capek. Jadi saya harus menampilkan yang terbaik bisa membanggakan nama sekolah sih Pak. Iya betul. Sebenarnya harus bangga gitu karena Iya. di antara 20 sekolah kan yang maju tuh hanya 2 sekolah. Iya. Kan yang berani ambil andil ke bagian pembawa acara karena mereka tahu resikonya. Gitu. Mereka tahu siapa yang hadir, resikonya. Jadi enggak berani ambil bahwa nama Gudep nih bakalan jelek gitu kan. Nah, lalu yang menarik lagi nih ada kemarin itu katanya kakak ini improv sendiri tentang teks acaranya. Gitu kan? Improv tuh maksudnya ada teks yang kurang jelas tapi kakak sendiri yang buatnya gitu kan? Iya Pak. Kemarin sempat kayak gitu kah? Sempat gitu Pak. Inisiatif sendiri gitu. Saat mau mulai upacara malam ulang janjinya itu kan, Iya. jadi teks tata acaranya itu udah diberikan kepada saya, tetapi ternyata ada beberapa kosakata yang kurang, jadi saya tambahkan sendiri gitu Pak. Tambahkan sendiri. Karena takutnya nanti kalau saya mengikuti semuanya takut salah. Jadi saya pertimbangkanlah sendiri apa aja sih kata-kata yang bagus untuk penambahan di sini karena saya juga udah terbiasa jadi pembawa acara di sekolah sih Pak. Iya. Jadi Itulah bisa untungnya ditambah-tambahkan kan, sedikit kalau biasa. ya. Nah, sebenarnya
nih untuk adik-adik nih yang baru mau ngambil SKU nih kan, baru mau menuntaskan SKU dan ngambil TKU Bantara nih kan. Pentingnya mengambil SKU itu pertama itu kan kita melatih mental kita kan. Iya, mentalnya harus kuat, Mental Pak. kita harus kuat menghadapi guru-guru misalnya. Terus nanti menghadapi medan perkemahan pengambilan TKU. Dan yang paling penting ada di SKU itu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Fungsinya itu Kak sebenarnya. Kalau misal kakak lulus SKU itu ketika suruh diimprov dalam acara apapun bisa, karena bisa memilih kosakata yang benar nih. Iya. Gitu kan? Nah, bisa milih nih kosakata yang benar itu kayak mana, apa yang harus kita tambahkan, yang kita kurangkan gitu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi sangat luar biasa pengalaman nih. Yang terakhir nih, sebelum kita tutup nih, ada yang menarik nih tentang pulu-pulu nih. Saya dengar sih kemarin yang tren itu pulu-pulu, karena nih sampai kata Kak Tian pernah cerita ya, pas posting di HP ada yang balas kan pulu-pulu. Ada yang balas, ya. Tenda mana? Tenda sebelah gitu ya. Ah. Berarti kan dia purna kegiatan itu gitu kan. Nah, bisa cerita gimana sejarah kok ada pulu-pulu walaupun sempat kena tegur lah sama Kapembina. apa? Sama ini panitia Panitia ya. keamanan kan gara-gara pulu-pulu. Tapi kayaknya seru gitu kan. Seru. Pulu-pulu tuh. Coba cerita tentang pulu-pulu tuh Kak. Hujan enggak gara-gara pulu-pulu kemarin? Enggak. Soalnya katanya jangan pulu-pulu nanti hujan. Awal mulai itu kami pun terkejut jam 2 kami. Terus Jam ada 2 siang apa malam jam tuh? 2 malam. Oh, jam 2 malam. Jam 2 malam. Ada yang ngigau kayaknya. Terus tiba-tiba kan dari yang sebelah depan kami itu kulu katanya kan. Terus di ujung tuh ada balas kulu. Dibalas lagi sebelah lagi. Wih, kita ngikut ya kata kami kan. Dibalas kami lagi. Dan itu lah ujung-ujungnya sampai malam terakhir tuh. Pokok kalau udah tengah-tengah malam sampai mulai dari jam 3 tuh ada gitu bangun semua pasti. Kena tuh. Kena pulu-pulu Tuh. Pulu-pulu. Itu sih. Dan sampai sekarang kemarin saya ada posting foto saya, ada juga yang komen kulu katanya. Terus saya tanya dari mana kata saya. Itu dari tenda sebelah katanya. Oh, dari Tempunak rupanya. Oh, dari Tempunak ya, dari Gudeg di Tempunak yang Gudeg balas. Tempunak. Kulu berarti itu sekarang menjadi kayak bahasa isyarat gitu isyarat, kan. Kalau misalnya kulu berarti dia purna kegiatan itu gitu kan. Alumni kegiatan itu gitu kan. Kalau pulu-pulu menarik juga ya. Bisa ada pulu-pulu selama kakak nih ikut kegiatan kemanapun kemarin ada Raida dan segala macam itu. Nah, itu enggak ada yang kayak gitu. Baru pas kemarin nih dengar berita cerita kan ada yang pulu-pulu tuh. Nah, sempat juga sih kakak tuh main ke tenda-tenda kan. Jadi kalau lewat tuh ada kulu kata di sana. Di sebelah sana ada kulu. Makanya menarik gitu kan untuk diceritakan gitu kan. Nah, yang terakhir itu cerita di tenda nih. Pasti yang tidur nih ada yang aneh-aneh tidur. Pasti sih, pasti. Ya kan? Itu kayak mana tuh tidur kawan-kawan saya yang lucu gitu kan. Kalau dari tenda putra sih semuanya lucu. Pasti, apalagi ada kakak yang satu yang badannya lumayan besar lah. Iya. Dia tuh kalau misalnya ada 2 detik dia baring pasti langsung ngorok dia. Langsung ngorok ya. Nah, kemarin ada satu kakak yang jahil sampai dikasih segala air di mulut dia. Nggak bangun bangun lagi. tidur. Ya ada lagi yang satu tidur matanya masih terbuka. Itu. Itu gimana tidur mata terbuka tuh? Itulah kami pun heran. Terus kata kami kan, ini enggak tidur kayak nenek, cuma di gini-gini kan enggak bangun. Enggak bangun ya. Ketidur manuk kata kami. Tidur manuk ya, kalau bahasa sini kan tidur manuk gitu kalau kan. bahasa kami itu. Matanya terbuka, tapi dia tidur. Tapi dia tidur kan kesurupan. Itulah. Ngapain coba kasih kaos kaki. Kayak gitu kan. Sangat luar biasa sekali lah. Kalau Itulah. pas masak kemarin ada satu masak. Disuruh kan gimana kata saya kan, masak ini banyak enggak? Banyak lah kata mereka kan. Cani enggak kurang bisa masak nasi. Terus ada kakak Padli namanya suruh saya masak. Udah saya masakin. Dan pas saya masak tuh nasinya enggak masak. Kalau kata berarti beras rebus kalau beras istilahnya. rebus kata kami. Udah tuh gara-gara itu kami cari itu gimana caranya biar bisa dimakan. Kami goreng campur sayur. Jadi nasi goreng ujung-ujungnya. Jadi nasi goreng. Biar bisa dimakan. Kreatif ya. Memang pramuka itu kan praja muda karana, pemuda yang berkarya kan. Jadi kreativitasnya bisa dilakukan di situ gitu kan. Nah, kakak juga kayak gitu dulu, kemah sama kayak kalian gitu kan. Banyak cerita pas masak di tenda tuh kan. Jadwal piketnya kakak nih gitu, masak. Kawan kakak yang piket kan dulu dibagi nih. Ada yang masak, ada yang bersih-bersih tenda. Nah, kawan kakak bersih-bersih tenda. Saking dia bersih tendanya,
bumbu mie dimasukkan di dalam kantong plastik, dibuang. Terus kakak tanya, mana bumbu mie? Itu bumbu mie kah? Ah, kira sampah tadi, kita dibakar katanya. Akhirnya kami makan mie itu pakai garam gitu kan. Nah, tapi memang ceritanya kalau kita kegiatan pramuka tuh hal positifnya banyak, pengalaman hidup yang bisa kita lakukan gitu kan, bisa kemandirian misalnya kan, bertahan dalam keadaan yang sulit apapun, karena dalam hidup kita itu kan kita ndak selalu enak terus gitu kan. Ada sesuatu yang memang dalam hidup kita ini membutuhkan mental yang baik gitu, apalagi kakak-kakak ini anak SMK kan, anak SMK bekerja melanjutkan usaha gitu. Kalau bekerja harus punya mental yang bagus, karena dunia kerja itu pasti banyak macam ragam orang dan tingkah lakunya kayak gitu kan. Nah, kalau misal di pelajaran saya tidak dapat, kakak ambil di pelajaran-pelajaran pramuka gitu kan. Pramuka itu sangat penting sekali gitu bagi kita. Nah, oke Kak, mungkin itu terima kasih untuk sudah hadir di podcast Ngopi ini, Ngobrol Pintar, bersama Parung Panglima 6 Sengyang Burung. Tetap semangat ya untuk kegiatan pramukanya. Nanti dikasih sama adik-adiknya atau ilmu-ilmunya kan, dibagi-bagi. Video ini juga bisa nanti kan adik-adiknya nonton, oh gini ternyata asiknya pramuka gitu kan. Jadi yang menciptakan asiknya pramuka itu kakak-kakak inilah gitu kan. Kalau misal kakak-kakak ini ciptakan kegiatan pramuka yang seru, adik-adiknya pasti ngikut. Tapi kalau enggak seru, orang nih kan, kalau enggak seru enggak mau ikut gitu kan. Ini sebentar lagi mau ada kegiatan ya di Gudepnya kan, kegiatan penerimaan tamu Ambalan dan juga Bantara. Semoga sukses ya kegiatannya. Semangat kakak, ini panitia semua kan? Siap. Ya pasti panitia nih, semoga sukses ya. Terima kasih Kak untuk waktunya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa podcast lagi, kita ketemu lagi gitu kan. Kita cerita lagi tentang pramuka, kita bawa asik nih pramuka seperti apa gitu kan, supaya pramuka ini tetap ada, tetap bangkit terutama di Gudep SMK 1 Kayan Hilir ini, di pangkalan SMK 1 Kayan Hilir gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Kak ya. Semoga sehat terus, tetap semangat. Salam pramuka. Salam Indonesia. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu podcast kami. Semoga nanti kita bisa lagi mengundang tamu-tamu inspiratif dan tamu-tamu yang seru yang lainnya tentang kepramukaan. Oke, bersama saya Kak Gilang. Terima kasih. Selamat siang. Salam pramuka.